Kembali tim Explore Misteri Channel menyambangi Kota Karawang, dan kali ini kita berada di sebuah pabrik penggilingan beras yang mana saya tidak bisa menyebutkan tempatnya karena tempat ini masih beroperasi, dan kami di sini untuk memenuhi undangan daripada yang pemilik penggilingan beras tersebut, yang konon katanya di sini kerap kali meresahkan daripada eksistensi makhluk astral terhadap karyawan yang ada di sini. Untuk itu tetap pantengin terus Explore Misteri Channel. Oke, sahabat Explorer, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa tim Explore Misteri Channel kali ini berada di Karawang, di tempat penggilingan padi atau yang berskala pabrik. Namun, ini masih beroperasi. Ya, sebelumnya episode kita kemarin masih di tempat yang mirip dengan ini, namun sudah berhenti beroperasi. Dan kali ini kita dapat undangan langsung dari ownernya bahwa ada pengaduan kepada tim Explore Misteri. Ya, ternyata di sini kerap kali ada gangguan-gangguan makhluk astral ataupun sering terjadi hal-hal yang di luar nalar daripada manusia itu sendiri. Bahkan beberapa karyawannya ada mengungkapkan pernah melihat sesosok hantu yang tanpa kepala, berambut panjang, dan lain sebagainya. Untuk itu kita mencoba akan menyamakan informasi daripada owner tersebut dengan karyawan yang melihat dengan tentunya spiritual kita, yaitu Bang Ridwan. Bang Ridwan bisa digabung, silakan. Oke, sahabat Explore, Bang Ridwan sudah hadir di tengah-tengah kita. Bang Ridwan, jadi seperti ini Bang, kita dapat undangan dari owner ya pabrik ini yang nggak bisa kita sebutkan namanya, bahwasanya di sini sering atau kerap kali ada gangguan-gangguan makhluk. Misalnya dari contoh ya, pernah terjadi karyawan tersebut menyiapkan surat jalan untuk ekspedisi mobil tersebut, tiba-tiba hilang. Ketika tidak diganti dengan yang baru, surat jalan baru, tiba-tiba ada juga, dan itu tidak ada siapa-siapa. Itu contoh kecil daripada kejadian tersebut. Menurut dari kacamata batinnya Bang Ridwan, itu seperti apa di sini Bang Ridwan? Makhluk yang ada di sini, eksistensi ataupun energi seperti apa, bisa digambarkan kepada saya dan tim Explore Misteri ini untuk keseluruhan di sini gitu. Betul. Jadi di sini yang kita lihat ya, ada sosok kakek-kakek. Ya. Kalau untuk genderuwo udah tidak asing lagi. Iya betul. Selain itu, yang dimaksud sering mengganggu karyawan, bahkan karyawan yang di sini sering bilang bahwa melihat penampakan hantu yang tanpa kepala. Ya, itu benar ada. Dan ada juga makhluk yang sedikit jahil dan mengganggu daripada pekerjaan-pekerjaan karyawan saat bekerja seperti itu. Seperti apa Bang? Jadi yang jahil itu ya sosok anak kecil. Kecil? Ya. Dia suka matiin kamera CCTV ya. Memang seperti yang Bang Ridwan katakan, selain daripada pengaduan yang tadi saya sebutkan, sesuai informasi bahwa sering kerap kali ada beberapa CCTV yang selalu mati atau selalu nggak berfungsi ketika difungsikan, artinya mati lagi dan tidak mendapat gambar tersebut. Bang Ridwan, selain daripada apa yang kita sebutkan tadi,
energi seperti apa di tempat sini? Di sini energinya sangat kencang ya, panas. Panas. Itu efek daripada makhluk hidup di sini. Saya rasa cukup Bang Ridwan, informasi dari Bang Ridwan dari segi mata batin Bang Ridwan sendiri ya. Dan saya juga sudah menyamakan daripada info yang mengundang kita atau tim ekspor yang ada di tempat ini. Dan kita akan lebih memperjelas lagi dengan mediumisasi. Sebelum kita melakukan itu, kita akan melakukan penelusuran luar. Kita mulai dari sana mungkin Bang Ridwan. Mulai ya. Tetap saksikan di Ekspor Misteri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ini ternyata dekat juga dengan jalan raya sebenarnya ya. Jadi kita masih bisa mendengar suara-suara mobil berlalu lalang. Dari sini Pak Ridwan. Ya. Oke. Ini sebenarnya penggilingan padi Bang Ridwan ya. Penggilingan padi. Cuman memang sudah berskala pabrik dan sudah modern juga. Jadi memang spot-spotnya luar biasa. Di episode kita kemarin itu kita ternyata ada di PT yang sama. Ya, penggilingan padi sampai jadi beras kemasan, namun berbeda. Yang kemarin kita sudah tidak aktif Ridwan, Tidak aktif itu. Banyak kontraksi juga, interaksi daripada makhluk yang ada di sana. Dan mudah-mudahan di sini meskipun sedang beroperasi, sudah jelas dari awal bahwa keangkerannya Sangat luar biasa. sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapat spot di sini dan hasil yang maksimal. Itu Ridwan. Terus apalagi Bang Ridwan yang ada di sini? Ini juga nampak perkampungan ya. Sebelumnya deh. Nampak juga pohon-pohon di sini. Tapi dari segi bangunan di sini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu luas ya. Ya. Tapi lumayan kencang energinya. Terus ada yang perlu sama Ridwan? Ini ada yang interaksi juga kepada saya. Interaksinya seperti apa? Tujuan kita di sini mau apa? Memang makhluk astral setiap kedatangan kita tamu pasti akan menanyakan tujuan kita untuk apa. Tolong Bang Ridwan sampaikan kepada makhluk yang berkomunikasi atau berinteraksi dengan Bang Ridwan, sampaikan pada beliau bahwa kita di sini untuk mengungkap, mencari tahu makhluk manakah yang sering mengganggu ketika karyawan sedang bekerja. Betul Bang Ridwan, tolong sampaikan. Jadi begini Bang Ridwan. Ya, Dia bilang dia yang sering mengganggu. kalau memang benar yang sering bangun, apa kita langsung melakukan mediumisasi atau kita mencoba mengeksplor dulu tempat-tempat lainnya? Ya kalau menurut saya eksplor aja dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Siap. Nanti sambil kita menunggu mediumisasi, pasti kita ada dua opsi, ada Bang Nandar dan Bang Ahmad Maco yang udah tidak asing lagi buat kita. Mudah-mudahan dari beliau kita bakal mendapat informasi. Bisa dilihat juga di sini ada tumbuh pepohonan. Ini yang ditunjuk Bang Yadi ini jahil. Jahil dalam arti ada siapa, maksudnya siapa? Ini ada sosok cewek. Ya, ini dia jahil di sini. Dia suka terbang-terbangan di sini. Sini. Ya, Berarti ini bagian belakang daripada pabrik tersebut ya. Di sini udah nggak ada pagar Bang Ridwan. ya. Ini kayaknya lahan dia itu kayaknya sama. Masih lahan dia tapi kosong ya. Kosong. Bisa kita lihat juga di sini kosong ya. Kosong. Buat teman-teman di sini kosong. Bisa dibilang pabrik ya. Lalu kita kemana lagi? Kayaknya kalau sekarang tidak menemukan ya. Oh iya, karena mengingat semakin lebat pasti kita ingat ya, itu tidak takut bangun asal ya, tapi kita khawatir dengan ular dan sebagainya. Itu aja sih. Jadi hal eksistensi tadi benar suara. Ya. Apa itu menurut kira-kira? Itu Benda jahil. sosok apa? Yang jahil tadi. Itu cowoknya. Ini kan di sini sepasang. Cowok ya. Di sini ceweknya. Dia di sana itu cowoknya. Dia suka
Bisa dilihat di sana. Tadi saya mendengar suara di benda jatuh di sana. Sehingga ada yang lumpuh gitu ya. seperti ada yang benda jatuh. Ya, kita menolak, kita berharap memang ada reaksi daripada makhluk di sini. Kita akan mencoba dan menggali siapakah ada di sini. Untuk ini nggak ada lagi lahan di sana. Nggak ada teman. Kita tahu dulu. Oh, buntu ya. Ya, untuk tim astronomi ini Apa kita itu kayaknya ada beda yang pas ini kayaknya beda yang kosong itu ya. Coba kita terus ini energinya kencang kan ya. Assalamualaikum, salam kuasa goiban sini. Assalamualaikum, salam. Yang di sini. Energinya cukup besar ya. Sini jadi Bang Ridwan jalannya. Tadi dulu coba lihat dulu ya. Di sini tumpaknya nampak rumah panggung. Jadi ada ruang kosong, agar berhati-hati ya. Assalamualaikum. Nah, ini kipas angin nyala. Kipas angin ada apa? Ada orangnya? tidak ada memang itu. Coba diperhatikan. Ini yang kosong memang ada bulu-bulunya. Tadi kita udah dari belakang ya, ternyata terdapat benteng yang sebenarnya udah kosong. Tapi ada aktivitas kipas mungkin memang karena faktor sebelumnya masih ada ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini. Assalamualaikum para sepuh yang ada. Bang Ridwan, ini udah di lokasi dalam pabrik yang ternyata dalamnya cukup luas, tidak seperti yang kita bayangkan di luar tadi ya. Dan sini nampak ada beras-beras yang mungkin belum dikemas dalam ukuran kiloan ya, masih beras utuh. Kita akan coba mengeksplor kemana lagi Pak Ridwan? Mungkin sana Bang. Terus di sini juga terdapat makam tua Bang Yadi. Makam tua. Kira-kira makam tua itu seperti apa? Seperti sebelum. Oh berarti pada sebelum bangunan ini berdiri Ya. zaman dahulu seperti itu ya. Ya. Itu terasa energinya oleh Bang Ridwan. Ya tapi ini positif energinya. Positif. Kira-kira sosok apa itu? Kakek. Langsung melihat ke sana juga. Mungkin ini bisa disebut penampilannya ya. Penampilannya. Adapun proses historisnya kita nggak tahu seperti apa. Yang pasti kita akan menjelaskan situasi sini. Memang saya sendiri udah merasa memang karena mungkin ini selain daripada beras sendiri ya, banyak bedak, banyak juga debu, saya terasa sesak. Namun sesaknya juga berbeda pastinya ya. Energinya Lumayan. di sini ini ada sosok pocong. Anak kecil sangat banyak nih tadi. Anak kecil sana. Jauh ini. Ini Assalamualaikum. Coba lihat teman-teman. Ya. Bisa dilihat ini tampak bekas bukan bekas ya, tapi lebih tepatnya ini udah cukup besar Bang Ridwan. Memang energinya luar biasa walaupun semisal. ini ada yang interaksi yang saya nih. Ada yang nanya interaksi. Tapi sosoknya dari Samping. ya. Ini nampak ini sosok apa kira-kira? Yang interaksi dengan Bang Ridwan. Kalau kata ini apa ya? Nenek. Nenek. Ya. Di sini cewek, nah sini sedang apa? Misir ya? Ya. Kondisi seperti itu. Terus Jadi nenek di sini. ternyata alat tuh lumayan canggih ya. Ya. Terus Bang Ridwan, selain ada sosok nenek-nenek yang Bang Ridwan maksud yang sedang menyisir, ada apa lagi? Jadi di sini tuh ada nenek, kakek-kakek yang tadi makam tuanya. Terus pocong, anak kecil sama Menurut Bang Ridwan, yang lebih reaktif terhadap kontak batin terhadap Bang Ridwan itu siapa? sini. Ini nenek-nenek. Tetap nenek. Iya. Mungkin dan disampaikan ya. Ini kayaknya zaman dahulu ya. Zaman dulu ya. Berarti selain kita mengungkap makhluk jaya yang ada di ruang office depan sana,
kita akan mencoba menggali informasi sosok nenek yang ingin komunikasi ya. Betul. Untuk sahabat ekspor, saya rasa cukup untuk penulisan di belakang, depan sampai kita di dalam ruangan ini. Adapun mediumisasi kita lakukan di luar aja ya Bang. Ya. Berarti kita membutuhkan Bang Ahmad atau Bang Mander ya? Pasti. Kita akan membutuhkan mediator, tapi untuk itu kita mencoba keluar dulu dan kita melakukan mediumisasi keluar, karena mengingat udaranya pengap yang menurut saya nggak memungkinkan untuk ada udara masuk. Oke, sahabat ekspor, kita akan melakukan mediumisasi. Benarkah yang dimaksud Bang Ridwan ada sosok nenek-nenek yang ingin berinteraksi dan mungkin kita mendapatkan informasi dari situ? Kita pantengin terus explore story. Bagaimana kita akan mencoba keluar dulu ya Bang ya? Kita akan mencoba ke lokasi untuk mediumisasi. Kamu cukup bisa mencoba di sini. Bisa mencoba di sini dulu. Ini mengajarkan sekarang ya. Setelah kita memasuki dan akhirnya kita memutuskan keluar karena ada yang interaksi dengan Bang Ridwan, kita memutuskan untuk di lokasi ini melakukan mediumisasi. Untuk itu kita panggilkan Bang Ahmad, yaitu mediator kita. Bang Ahmad bisa bergabung kepada kita. Assalamualaikum Bang Ahmad. Waalaikumsalam. Bang Ahmad bisa samping saya. Alhamdulillah Bang Ahmad sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Ahmad, kita sudah ada di Karawang. Alhamdulillah ya, untuk kali kedua kita di Karawang dan kita dapat undangan. Kita akan mencoba memenuhi undangan yang ternyata mengidolakan ekspor misteri juga ya. Kita akan menghadirkan dan menguak informasi makhluk apa saja, terutama makhluk yang manakah yang sering mengganggu para pekerja yang ada di sini, baik itu pekerja di lapangan di gudang ini maupun pekerja yang ada di bagian office itu. Untuk itu, Muhammad mohon kesediaannya seperti biasa menjadi mediator kami. Muhammad siap? Siap. Dari kelasnya Muhammad ya. Muhammad siap? Siap. Silakan silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa ini? Siapa ini? Kamu yang di dalam? Ini dengan siapa? Ya, ini siapa? Nenek. Belakang. Oh, kamu yang ada di belakang gedung ini. Apakah Anda juga yang tadi berinteraksi dengan kami? Yang menjatuhkan benda? Benar saja, Bang Ridwan. Yang tadi pada kita penelusuran ada benda jatuh, ternyata beliau. Apakah benar wujud kamu sosok nenek-nenek? Terus, siapa nama Anda? Fatimah. Ibu Fatimah. Ibu Fatimah, Assalamualaikum. Anda Muslim? Oke. Saya ingin bertanya-tanya kepada Ibu Fatimah, boleh? Oke. Bang Ridwan dan Ibu Fatimah, saya ingin bertanya, siapakah makhluk yang ada di area pabrik ini yang sering mengganggu atau sering menampakkan wujudnya kepada karyawan yang ada di sini? Yang di dalam. Apa? Yang di dalam sama yang di depan. Terus nenek sendiri sini, nenek Fatimah ini sebagai apa dan dulunya siapa bisa di tempat ini? Tempat dia. Oh, Bang Ridwan, ini ternyata memang tempat dia di Orang. Berarti sebelum bangunan ini ada, Anda sudah lebih dulu di sini. Terus untuk yang suka mengganggu karyawan di sini yang suka bikin sakit itu siapa? Yang di depan. Oh. Yang di depan sosok seperti apa, Bang Ridwan? Yang di depan itu sosok tampak paus. Benar apa itu? Bukan. Oh, yang ular. Wah, yang berambut panjang. Oke. Terus selama nenek ada di sini,
atau nenek merasa terganggu dengan pekerjaan di sini? Berarti nenek tidak jahil. Ya. Terus apa yang disampaikan kepada saya? Ini tadi dikasih ingin masuk. Oh, benar. Jadi gini nenek, saya sebenarnya mohon maaf sudah mengganggu kenyamanan nenek di sini. Ternyata nenek nanti berkomunikasi dengan Bang Ridwan ya, dan mengontak batin ingin masuk. Kenapa nenek pengen masuk? Ingin masuk saja. Jadi gini nek, saya sini sebenarnya mohon maaf, saya dapat undangan daripada seseorang yang masih ada kaitannya dengan pabrik ini, ingin mengungkap makhluk yang ada di sini, terutama makhluk astral yang sering mengganggu seperti itu nek. Nenek ada yang mau disampaikan? Saya sudah bilang ke nenek, saya mau mengungkap makhluk yang ada di sini. Saya ingin menyampaikan bahwa untuk tidak mengganggu lagi, karena di sini kita tidak akan mengusir ya Bang Ridwan, Ya, tapi kita ingin menyampaikan bahwa untuk tidak mengganggu lagi dan agar situasi proses bekerja di sini tenang dan aman. Jadi manusia dan makhluk itu kan kita tidak yang mengganggu. Kalau memang ada kesalahan dari manusianya, ya tolong dikasih tahu di dalam aktivitas itu. Gitu. Tidak mengganggu lah ya. Iya. Nenek saya kan udah jawab, nenek sekarang udah tahu. Ada lagi kah yang mau nenek sampaikan kepada kami? Kalau gitu nenek keluar aja ya, dibantu Ridwan ya. Assalamualaikum. Berarti Anda yang disebutkan nenek tadi ya? Astagfirullahaladzim. Tadi Anda yang ada di depan sana. Betul? Assalamualaikum. Tadi proses pilihan yang kedua langsung masuk ini. Iya. Assalamualaikum. Sebelumnya saya minta maaf. Saya datang ke sini ingin mengungkap dan mencari tahu siapakah makhluk yang sering mengganggu para pekerja yang ada di sini. Saya tidak ada urusan dengan Anda, tapi saya ingin memenuhi undangan daripada yang mempunyai pabrik ini. Kalaulah memang Anda, tolonglah untuk kita saling menghargai dan jangan saling mengganggu. Oh, jadi ini yang di belakang sana nih, di pojok. Benar, ada yang pojok belakang. Ini dari depan, Di depan. Iya. Jadi gini, saya minta tolong kepada Anda. Sebelum saya minta tolong kepada Anda, saya ingin menanyakan, kenapa sih harus selalu mengganggu? Kenapa kamu sih mengganggu karyawan di sini? Ramai kenapa? Ingin meramaikan apa? Ya harusnya jangan jahil dong. Kalau boleh tahu Anda dari mana sih sebenarnya? Dari sini. Sebelum pabrik ini berdiri apa sesudah? Sebelum. Kalau boleh tahu memang ada apa sih di sini sebelum pabrik ini berdiri? Lahan kosong. Wujudannya seperti apa kalau boleh tahu saya? Rambut panjang kah? Terus berbaju merah? Astagfirullahaladzim. Kenapa sih harus jahil kayak gitu? Seperti yang dikatakan Bang Ridwan tadi, manusia dan makhluk gaib sebenarnya berdampingan, walaupun itu di berbeda alam dan sama-sama menempati tempat ini. Toh yang ada di sini pun beliau mencari nafkah untuk keluarga dan istrinya. Kenapa kamu mesti jahil? Memang saya tidak tahu apa tentang manusia, tapi yang saya tahu manusia itu coba bertahan hidup
dengan bekerja di sini dan menafkahi anak istri. Apakah setiap Anda mengganggu itu orang-orang tertentu? Berarti semua manusia Anda jahili. Nah, Jadi ini ternyata Anda yang sering menghilangkan benda-benda itu. Dengan cara apa Anda menghilangkan bendanya? itu Jadi sahabat Explore Misteri, ternyata sosok kuntilanak yang berbaju merah ini ternyata dialah yang sering menghilangkan benda-benda yang ada di pabrik tersebut dengan cara menutupi secara gaib pakai tangannya Bu, ya. pakai tangannya ya. Benar seperti itu. Mau sampai kapan Anda mengganggu di sini? Oh, berarti kalau Anda pas lagi mau mengganggu aja. Apa kamu ada temennya di sana? Berarti yang tukang ganggu hanya kamu aja sendiri. Memang apa sih tujuan Anda ingin mengganggu? Pasti ada alasan. Kenapa tidak bermain dengan makhluk seperti kamu aja? Kenapa harus dengan manusia? Hei, kenapa harus dengan manusia Anda bermain? Karena manusia rumah bagi di sini ada juga yang kesurupannya. Dan itulah kamu. Jadi ini sedikit agak alot informasinya karena beliau yang ternyata memang jahil. Dia selalu ingin mengganggu, bahkan dia selalu beranggapan bahwa rumahnya itu dia manusia yang dia ganggu itu sendiri. Ada yang mau disampaikan kepada kami? Dia dalam bidang apa? Betul, ini memang rumah Anda. Memang Anda tidak mengganggu kami, tapi kami dapat undangan untuk mengungkap siapa Anda. Karena Anda yang duluan mengganggu manusia itu sendiri. Di mana mengganggu? Kenapa Anda suka sekali dengan lamaran? Pasti, karena manusia ketika marah itu hilang akal sehatnya, dan situ Anda yang berperan. Mengganggu akalat. Tentunya dengan Anda seperti itu akan menakuti juga karyawan yang ada di sini. Apa Anda tidak punya teman di sini? Kasihan amat Anda. Itu untuk yang malam siapa? Yang kalau buat kamu juga. Siapa? Itu yang jalan. Maksudnya semua. Kan ada penguasa. Ada. Sudah semua. Berarti di sini Anda berbeda-beda, masing-masing. Oh iyalah, mulai sekarang Anda bergabung dengan makhluk Anda sendiri, bermain dengan makhluk yang sejenis Anda sendiri. Tidak usah mengganggu yang di sini. Iya. Karena ulah Anda yang sering masuk itu yang mengganggu manusia itu sendiri. Jadi manusia ini makanya mengganggu. Dia tidak bisa melihat apa. Jadi ada benda ya. Jadi takut itu. Tidak semua manusia itu sama. Siapa nama Anda?
untuk supaya saya tahu siapa Anda. Siapa? Zaman dahulu Anda seperti apa sih? Yuk, silakan Anda. Silakan. Mungkin dia sendiri aja tidak ingat siapa dia. Kalau Anda sudah tidak ingat dengan siapa Anda, harusnya Anda mulailah rubah sikap Anda menjadi baik dan tidak pernah menghilangkan benda-benda yang mengakibatkan karyawan yang di sini menjadi ketakutan dan berpikir negatif terhadap tempat ini. Seperti itu. Betul, karena main Anda itu yang merugikan kami atau merugikan orang-orang yang di sini. Saya ingin tahu nama Anda agar saya bisa menyampaikan kepada karyawan yang di sini. Tentunya karyawan yang ada di sini pun agar lebih berhati-hati. Cobalah mulai berdamai dari sekarang dengan karyawan di sini. Karyawan di sini akan mengucapkan di sini atau mengetahui permisi yang ada di sini, menghargai keberadaan Anda meskipun Anda tidak terlihat. Dan Anda yang bisa menyapa manusia, tolong mulai sekarang hentikan permainan-permainan yang membuat karyawan yang ada di sini takut sebagian orang. Mau nggak saya kasih solusinya biar kamu ada temennya, mau nggak? Iya kan, kalau sini kan manusia temennya kamu, jadi biar kamu rame saya ada tempat biar kamu ada temennya yang bermain, mau nggak? Untuk kamu bermain, mau nggak? Biar ada temennya. Biar ada temennya. Kenapa? Siapa yang bodoh? Bodoh siapa? Saya nggak bohong, saya cuma mau ngasih tempat untuk kamu. Tempat kamu ini tempatnya di apa? Tempat pemakaman, maupun besar, bukannya di tempat rumah-rumah begini tentu. Kenapa? Bukannya makhluk sejenis Anda paling senang kebohongan? Oke, kalau kamu tetap mau di sini, kita pun sudah berbicara. Kita tidak akan memindahkan maupun mengusir Anda dari sini. Dan kita pun menghargai karena Anda lebih dahulu di sini. Tapi mohon untuk bekerja sama dengan kami dalam hal untuk tidak mengganggu lagi. Apa Anda bersedia? Betul. Tapi kan sudah mengganggu. Tapi itu merugikan. Misal, saya dapat informasi dari yang bekerja, pernah ada kejadian surat jalan yang harusnya tinggal berangkat pernah hilang, betul nggak? Sampai akhirnya pada saat karyawan tersebut menyiapkan surat jalan yang baru, ternyata sudah ada lagi. Pas itu nggak kamu juga kan? Tadi Anda bilang dengan apa menutupinya? Dengan tangan kamu. Berarti setiap benda yang ada di sini, ketika kamu tutupi dengan tangan kamu, akan menghilang di pandangan manusia. Kok bisa begitu? Ilmu. Emang ilmu seperti itu, ilmu seperti apa sih? Apa kodrat Anda seperti itu? Kamu nyaman di tubuh ini? Tapi kalau kamu gerah, oke, mana sini ya? Betul. Bukan cuma manusia ini, tapi manusia yang ada di sini, kami ini. Karena kami diundang untuk mengungkap kamu. Gimana? Kamu masih mengganggu manusia yang ada di sini? Iya, saya mohon sama kamu tidak usah untuk jahilai kepada
karyawan yang ada di PTI. Gimana? Kamu tidak usah jahil lagi. Cukup sampai di sini aja jahilnya. Kenapa tidak bisa jahil untuk saat ini? Apa karena ada saya? Kenapa tidak bisa jahil? Udah, saya mohon sama kamu jangan jahil lagi sama karyawan yang ada di sini. Gimana? Ya itu kan udah menutupin surat jalan itu, sudah mengganggu manusia. Ini Bang Dan, dengan informasi yang kita dapat dari makhluk ini cukup singkat dan berbelit-belit. Saya tanya sekali lagi, apakah Anda tetap akan melakukan hal seperti ini terus? Betul. Oh, Anda sudah terima lagi sekarang. Berarti kejadian itu tempo lalu. Oke. Saya sebenarnya gini, informasi yang kami dapat ke tim redaksi Explore Misteri bahwa pernah terjadi, memang seperti itu pernah, tapi kita tidak tahu kejadian itu kapan. Jadi kita tanya lagi, berarti sejak kapan kamu melakukan itu dan sejak kapan Anda tidak melakukan itu lagi? Sudah lama. Berarti oke. Kita pun terlalu biar fair aja. Berarti kamu tidak akan saya pindahkan. Anda tetap di sini. Tapi saya mohon, kalau memang sudah lama Anda tidak melakukan ini lagi, mohon dari sekarang untuk tidak melakukan ini lagi seterusnya. Apa Anda bersedia? Ya udah. Berarti udah jelas di sini bahwa makhluk kuntilanak yang berbaju merah ini, yang berambut panjang ini, memang sudah tidak mau bermain lagi Atau mengganggu. bermain dalam arti yang dia maksud itu mengganggu para pekerja yang ada di sini. Dan ternyata kejadian itu ternyata udah lama. Betul. Udah, berarti kamu saya keluarkan di sini ya. Apa mau keluar sendiri? Betah di mana? Mau dan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sahabat Explore, kita bisa merangkum kesimpulan ya. Walaupun kita bertanya kepada makhluk tersebut, nantinya akan berputar di situ saja. Dan ternyata kita mendapat informasi bahwa ternyata yang katanya kadang sering diganggu atau sering melihat sosok-sosok, bahkan pernah diganggu surat jalan itu hilang, ternyata memang benar pula si wanita berambut panjang yang katanya berbaju merah. Dia memang sudah mengatakan memang dia jahil dan ingin bermain karena dia tidak punya tempat bermain di sini. Namun hal itu terjadi sudah lama dan dia sudah tidak melakukan itu lagi. Kita pun tidak akan memaksa dan tidak akan membuang dan memindahkan dia di sini karena memang dia lebih dulu dari tempat ini gitu. Dan yang ini juga yang kepala buntung itu ternyata dari luar. Mungkin karena kan tadi seperti saya bertanya ke security yang ada di sini, katanya jalan ini katanya jalan jalan jalur tengkorak yang katanya sering terjadi kecelakaan di sini. Pernah ada suatu korban yang helmnya tuh ditaruh di pos dan akhirnya malah beberapa malam kemudian dia menyusuli Yang kepalanya hancur itu. ya. Kita tahan untuk masalah kepala buntung, kita tanya Bang Ahmad dulu. Bang Ahmad, gimana perasaannya? Ya, alhamdulillah. Ya memang ya pertama saya tidak tahu ya yang betul. mau dihadirin siapa. Betul. Ya kalau saya melihat kebatinan saya, ya memang yang berkomunikasi itu sosok perempuan Yang berambut panjang ya. mengganggu, yang baru datang juga langsung berkomunikasi sama saya. Ya. Situasi tadi begini Bang Ahmad. Memang karakternya Bang Ahmad kan ketika mulai keluar dari raga Bang Ahmad, Bang Ridwan menghadirkan sesosok nenek-nenek yang dia mengontak batin Bang Ridwan pada saat di dalam ruangan tadi. Ternyata kita pun tidak mendapatkan informasi yang lebih karena dia lebih menunjukkan aja bahwa dia bereksistensi di sini nenek-nenek itu, dan dia
jauh sebelum pet ini ada, pada saat masih bisa dikatakan kebun atau kebun kosong, dia sudah ada. Dan ketika saya nanya itu dia menyebutkan bahwa ada ya namanya Nenek Fatimah, dan dia tidak bisa berkomunikasi lebih panjang. Ketika Bang Ahmad atau ketika nenek itu mau ditarik oleh Bang Ridwan, langsung digantikan oleh sosok si wanita tersebut. Dan ternyata lagi-lagi informasi yang kita dapat hanya sedikit, karena memang dia ingin menjelaskan bahwa ada dia di sini, eksistensi dia ada. Rambut panjang tadi itu yang berbaju merah. Hanya memang kejadian yang kita sebutkan atau informasi yang kita dapat dari redaksi kami itu kejadian sudah lama. Tapi kita tidak mudah mempercayai itu ya, karena sifatnya makhluk itu kan tipu daya. Iya, Kita pernah tahu seperti itu. Selain itu Bang Ahmad, perasaannya seperti apa selain tadi pas wanita masuk, dan gambaran situasi ini seperti apa? Memang untuk gambaran di gedung ini saya tidak bisa ke sini, cuma saya bisanya ke jalan. Ya. Nah, Di jalan itu adalah siapa sih? ya di jalan itu ya semacam ada sering kejadian kecelakaan. Terus Itu kan yang sudah yang berlalu. Lalu. Sekarang kan alhamdulillah tidak. Ya memang penasaran ada di sana. Bagaimana yang disampaikan? Ya untuk ini ya biar berhati-hati aja gitu untuk karyawan. Ya pokoknya buat mungkin karyawan yang bekerja di sini tahu lah ya tempat ini, namun kita tidak bisa menyebutkannya demi menjaga privasi daripada nama perusahaan itu sendiri. Jadi pesan saya dan pesan kami Explore Misteri bahwa untuk karyawan yang di sini agar lebih berhati-hati aja dan selalu percaya adanya makhluk yang tak kasat mata. Namun kita tetaplah berdamai dan berdampingan meskipun di alam yang berbeda seperti itu menurutnya. Itu aja sih. Saya rasa untuk mediumisasi ini cukup. Walaupun nanti kita akan mencoba mungkin penelusuran lain di daerah ini, kita rasa cukup dulu untuk sampai sini Bang Ridwan ya. Iya. Nanti kita lanjut lagi tetap di Explore Misteri Channel. Mohon maaf, ini dengan siapa? Betul dengan kakek? Kakek, saya mohon izin, udah berada di tempat kakek. Saya dan teman-teman ingin mencari tahu dan informasi tentang situasi pabrik beras ini, dan saya mendapat undangan daripada yang mempunyai pabrik ini untuk mencari tahu makhluk apa aja dan siapakah makhluk yang mengganggu di tempat ini terhadap karyawan-karyawannya kayak. Seperti apa? Ya, jadi Marinan sini. Marinan bisa di sini, silakan. Sebelumnya saya mohon maaf ya kayak sudah mengganggu kenyamanan di tempat ini. Tadi kakek bertanya kepada saya dan teman-teman untuk apa datang ke sini. Saya hanya ingin mencari informasi terkait itu agar kita bisa berkomunikasi dan menyampaikan. Apabila perlu tolong kakek sampaikan bahwa di sini untuk tidak mengganggu karyawan yang sedang bekerja. Apa kakek bersedia? Kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Kakek siapa? Kakek mau. Berarti perwujudan kakek itu seperti harimau ya? Kakek udah lama di sini. Apa kakek bisa membantu kami dan menceritakan, menginformasikan kepada kami siapa sih makhluk yang saya mengganggu di perusahaan ini? Gitu. Ya. Oh. Genderuwo. Asma Allah. Amin. Berarti mereka yang melihat dan merasa terganggu adalah mereka yang sering lupa
akan kalam dan kalimat-kalimat Allah. Betul begitu. Jadi wanita yang masuk tadi pun dia mengaku bahwa dia pernah mengganggu, namun sekarang sudah tidak mengganggu lagi. Dan yang akhir-akhir ini sering mengganggu itu siapa, kamu tahu? Betul. Lalu kakek sendiri ada yang mau disampaikan kepada kami? Untuk selain Gandarwo ada lagi kan yang Ini kayak ada salah satu karyawan yang pernah melihat penampakan hantu yang tanpa kepala, atau bisa disebut hantu kepala buntung. Itu benar nggak ada di sini? Mungkin yang kakek maksud tadi, yang Gandarwo tadi itu ya. Betul begitu kek? Baik, kenapa? senang dengan Oh, jadi dia tidak senang diungkap. apa Jadi kakek mau sampai lagi? Iya. ya Iya. insya Allah. Amin. Iya. Oke. Banget. Tidak berapa. Ya. Oke, pakai sebelum keluar mau keluar sendiri atau mau dibantu bang juga? Sebelumnya terima kasih ya Ki atas informasinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum. Jadi sahabat explorer, sebenarnya di sini makhluk yang ada banyak dan memang ada yang sering mengganggu. Yang perwujudannya yang katanya kepala buntung, sebenarnya makhluknya bisa berubah wujud, tergantung daripada si karyawan itu yang melihat. Namun lebih tepatnya makhluk yang dimaksud kepala buntung yang mengganggu dan menampak tidak lain itu Gandarwo yang ada di sana sebelum kaki ini masuk. Pak Ridwan, sepertinya yang masuk ke raga Bang Nanan ini sosok mau, sepertinya ini auranya positif ya. Positif boleh. Jadi si kakek berpesan kepada kita untuk tidak berlama-lama di sini dan selalu berpesan untuk kita agar berhati-hati ya. Kesimpulan daripada yang kita hadirkan dari tadi itu tidak jauh dan dia sudah berkata sesuai kenyataan yang dia lakukan. Sudah amat mengganggu, namun memang yang pas masuk ke Bang Nanan pada saat kita briefing tadi, ya mungkin kakek itu hanya berpesan aja agar berhati-hati terhadap di tempat ini. Bang Nanan, sebelum makhluk yang masuk ke raga Bang Nanan, apa yang Bang Nanan rasakan yang tiba-tiba langsung sontak dan berontak di tempat ini? Yang pertama emang awal dari sana ya gitu ya, kakek itu sudah mau komunikasi, dia sebenarnya ingin mengungkapkan, ingin menasehati semua di sini. Dan setelah itu di sana itu 3 kali dia tolong besar. Nah waktu dia bilang itu orang tanpa kepala itu, dia nggak tahu seperti dia yang ini. Yang ternyata
makhluk itulah yang mampu Makanya dia waktu itu kakek ini makanya buru-buru itu masuk ke sini. Saya juga nggak ketahan, langsung masuk ke saya. khawatir dia masuk ke Ya, Nandar ya. Oh seperti itu. Jadi Bang Ridwan, dari kesimpulan ini sudah jelas ya bahwa kakek ini selalu berpesan untuk kita berhati-hati, dan ternyata makhluk yang selalu dilihat oleh karyawan, penampakan kepala buntung dan sebagainya itu sebenarnya genderuwo itu sendiri Bang Nandar ya, yang makhluk tinggi itu sendiri yang bisa merubah wujudnya tergantung si karyawan itu melihatnya seperti apa. Begitu Bang Nandar. Bang Nandar yang disampaikan lagi buat kita juga di sini. Ya, intinya kita harus saling bersama. Betul. Seperti apa yang tadi disampaikan pada kakek tadi, bahwa orang yang melihat itu adalah orang yang lupa dan selalu lalai dengan kalimat-kalimat Allah yang jarang pernah mengucapkan Bismillah, Assalamualaikum, sadar dan sebagainya yang ada di sini. Maka itulah dia yang bisa melihat seperti itu karena efek daripada lalainya dia itu. Begitu ya Bang Nandar ya. Ya, buat kita juga di sini, buat teman-teman pesan, selalu jaga akidah kita dan keyakinan kita bahwa sesungguhnya kita bersama Allah Ta'ala selalu melindungi kita, dan kita pun selalu menyebut, melakukan bacaan-bacaan yang sudah diwajibkan kepada kita, tentunya kaum muslimin. Ridwan, ada lagi? Ya, ini cukup nggak? Saya rasa cukup informasi dari ini. Nanti kita coba bahas lagi sebelum itu ya. Oke Bang Nandar, terima kasih ya. Ternyata ini tiba-tiba yang nggak ketahanan Bang Nandar, karena si kakek-kakek ini lebih memilih masuk ke Bang Nandar karena khawatir makhluk yang besar tinggi itu masuk ke agama Nandar. Saya rasa cukup sekian minimalisasi kita kali ini. Nanti kita akan coba mencari tahu lagi kelanjutannya. Ya. Cukup sampai sini dan tetap di Explore Mystery Channel. Dengan siapa nih? Betul, Anda yang berwujud tinggi itu. Apa Anda juga menjelma menjadi kepala buntung? Ada urusan apa kalian? Sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu kenyamanan Anda di sini. Saya dapat undangan untuk mencari tahu makhluk yang sering menampakkan diri di sini. Saya hadir di sini, datang di sini, panggilan saudara saya yang ada di sini, yang suka kamu ganggu. Kenapa kamu suka mengganggu? Dari tadi saya perhatikan Ya, kamu terus bukan saya. Saya tidak senang kenapa kamu tidak senang? karena kalian mengungkap saya. Anda tidak terima kami ungkap? Tidak terima. Betul. Oke, kalau memang Anda tidak terima, saya mohon maaf. Tapi saya sekali lagi diminta datang sini untuk mengungkap Anda. Saya ingin bernegosiasi dengan Anda agar Anda tidak mengganggu lagi para pekerja dan karyawan di sini. Apa Anda bersedia? Untuk apa mencari tahu tentang saya? Saya tidak mencari tahu tentang kamu karena Siapa kamu? saya manusia biasa. Kenapa dengan saya? Untuk apa? Saya sudah bilang, saya kesini memenuhi undangan untuk mengungkap makhluk yang ada di sini yang sering mengganggu. Benar atau tidak? Dan benarkah yang dilihat oleh karyawan ini? Sekarang saya bertanya sama Anda, makhluk yang tanpa kepala benarkah Anda? Kenapa Anda melakukan itu dan menampakkan diri kepada karyawan itu? Kenapa? Itu jalan saya. Kalau memang itu jalan Anda, apakah ada cara lain selain menampakkan yang lebih halus lagi? Karena jalan saya untuk ke depan. Oh, berarti Anda ada kaitannya dengan jalan ya? Iya. Terus kenapa Anda berdiam di tempat ini? Sudah saya bilang, ini tempat jalan saya. Betul, ini tempat jalan Anda. Tapi kenapa Anda memilih untuk menampakkan diri kepada karyawan tersebut? Kan karyawan di sini juga tidak mengganggu keberadaan Anda di sini. Ya. Kenapa?
Apa manusia dan karyawan di sini mengganggu Anda? Lalu kenapa Anda mengganggu dia dengan cara Anda menampakkan diri di sana? Cuma manusia yang melihat saya. Manusia yang melihat Anda? Iya. Oke, berarti Anda tidak mengganggu kan karyawan di sini? Tidak. Lalu Anda mau berpesan apa terhadap kami dan terhadap karyawan yang ada di sini? Akan lagi di tempat ini. Kenapa? Karena saya tidak senang. Baik, saya pernah ada di sini, tapi saya ingin bertanya dulu terhadap Anda sebentar. Bersedia? Agar kita menemukan titik terang. Bersedia? Sudah saya bilang, saya hanya tempat. Oke. Ya oke. Berarti Mang Ridwan, kita dapat menyimpulkan bahwa makhluk yang besar ini dia hanya lewat ke depan. Iya. Dan ternyata karyawan itu sendiri ya yang melihat Anda ya. Berarti kesalahan tidak ada pada Anda, betul? Kalau memang gitu. Oke. Jadi kan ada satu karyawan yang kecelakaan di pagar itu. Oh. Kita tanya apakah dia. Silakan. Jadi ada satu karyawan yang kecelakaan, apa itu ulah kamu? Untuk apa? Kau mencari tahu. Itu saudara saya yang kecelakaan itu. Apa kamu yang mengganggu? Karena di situ sudah waktu. Sudah waktunya ya. Emang ada targetkah untuk Anda berapa korban yang harus Anda tidak ada? Berarti Anda sebenarnya cuma hanya makhluk penunggu di sini dan tidak memakan korban. Dan Anda pun tidak menjahili mereka sebenarnya ya. Sebelum saya angkat kaki, ada pesan lagi apa yang Anda sampaikan kepada kami? Cepat-cepat pergi dari tempat ini. Marilah lagi. Marilah bisa. Iya, saya akan pergi dari sini. Saya mohon sama kamu dan yang lainnya yang ada di sini, tolong tidak menampakkan diri kamu. Karena manusia itu beda. Bukan saya yang menampakkan. Dia yang melihat Mang Ridwan. Iya, maksudnya walaupun melihat itu dia takut sama Alkoy karena kamu itu tanpa kepala. Dan kasih tahu juga yang lainnya, tolong jangan mengganggu manusia yang ada di sini. Kalau memang Anda bisa berubah wujud ketika manusia itu melihat, tunjukkanlah dan wujudkanlah sosok yang mungkin lebih baik, yang sempurna. Kan sudah. Tadi ada yang masuk. betul. Cepat-cepat. Oke. Oke, dirasa cukup ya Bang Ridwan ya. Jadi memang udah kita terasa udah banyak penggali di sini dan mereka pun sebenarnya sudah sesuai pertanyaan kita. Ya kita mau bertanya bolak-balik. Ya, bukan bolak-balik, memang sudah sesuai porsinya. Oke, saya terima kasih. Anda mau dibantu dikeluar apa keluar sendiri? Dan saya akan meninggalkan tempat ini. Terakhir pesan Anda kepada kami apa? Jangan kembali lagi. Ya, Dan saya pun akan berpesan kepada Anda, jangan menampakkan diri lagi walaupun manusia itu yang melihat Anda. Kalaupun manusia itu yang melihat Anda, berwujudlah yang baik, yang enak dipandang. yang sempurna. Siap. Saya bilang, bukan saya yang menampakkan. Hanya manusia. Iya. Oke, baik, siap. Oke, kalau gitu dibantu keluar ya oleh Bang Ridwan. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oke, sahabat Explorer Mystery Channel, sebenarnya setelah dari rangkaian-rangkaian yang sudah masuk ke tubuh mediator ini, coba dibantu menurut Muhammad. Jadi sebenarnya dari setiap makhluk yang masuk ke raga Bang Ahmad maupun ke raga Bang Ahmad bahwa sudah sesuai porsinya memang. Iya. Ketika kita tanyakan dari makhluk yang berambut panjang dan berbaju merah, dia memang dulu pernah mengganggu. Surat jalan yang dimaksud tadi itu memang dia, dan ternyata itu kejadian waktu sudah lama dan dia sudah tidak mengganggu lagi. Dan Bang Ahmad bergabung dulu dan ternyata ketika dia bilang ada sosok yang besar tinggi dan juga udah masuk ke raga Bang Ahmad, itu Bang Ahmad apa udah nggak ketahan lagi? Iya.
emang benar. Betul. Satu tidak tertahan, satu lagi kan diomong. Sudah dijelasin di awal ya. Sudah dijelasin di awal, ya yang tidak senang itu diomongin, Diungkap terus berarti gitu. Kan diungkap terus. Tapi memang dari penjelasan dan informasi yang disampaikan bahwa dia pun sebenarnya sejatinya tidak mengganggu sebenarnya, hanya kebetulan saja karyawan itu sendiri yang kebetulan melihat sosok dia, dan memang sosok dia memang seperti itu penampakannya kan. Dan sekali lagi dia tidak pernah makan korban, hanya dia benar-benar cuma lewat seperti itu nggak Bang? Ya, Bang Amar yang perlu sampaikan lagi? Ya saya kira cukup untuk saya. Karena memang tadi juga beliau sudah menyampaikan untuk kita di sini. Oke, sebelum saya tutup dan sebelum saya berpamit ke tempat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa memang meskipun tempat kita berbeda dan kita berdampingan dengan makhluk halus, tetap kita harus menghargai mereka juga keberadaannya. Dan kita pun sudah dipesankan tadi oleh Ki Maung atau kakek-kakek yang tadi berwujud macan yang memasuki raga Pangandaran bahwa selalu bekerja dengan membaca doa, dan setiap masuk ke ruangan tempat kita bekerja selalu mengucapkan kalimat-kalimat Allah yang membuat kita hati tenang dan tetap konsentrasi dalam bekerja, Muhammad. Yes. Saya rasa dari penelusuran di tempat ini, di pabrik beras yang mungkin saya tidak bisa sebut namanya, saya rasa cukup dengan informasi itu kita bisa tahu bahwa sejatinya memang tempat ini ada penunggu dan penghuninya, namun kita juga harus memahami dan menjaga tempat ini dengan baik. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang bisa kita saksikan di sini adalah semata-mata hanya dari Allah, itu semua kebenarannya maupun yang tidak baik itu nggak perlu ditiru dan datangnya dari kami semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.